431 aktivis global Sumut Flotilla yang diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan Gaza mengalami penyiksaan dan intimidasi. Ketika dunia mulai terbiasa melihat penderitaan Gaza sebagai angka statistik di layar televisi, sebuah armada kecil kembali mencoba menembus kebungkaman itu. Tidak ada rudal di atas kapal-kapal tersebut. Tidak ada tank, tidak ada pasukan bersenjata, tidak ada ancaman militer apapun. Yang dibawa hanyalah makanan, susu bayi, obat-obatan, dan harapan bagi jutaan warga Gaza yang selama bertahun-tahun hidup di bawah blokade dan bayang-bayang perang. Namun pada Senin pagi, 18 Mei 2026, misi kemanusiaan itu berubah menjadi drama internasional yang mengguncang banyak negara, termasuk Indonesia. Di perairan dekat Siprus, sekitar 200 mil laut dari Gaza, armada global Sumut Flotilla dihentikan secara paksa oleh Angkatan Laut Israel. Kapal-kapal sipil yang membawa relawan dan jurnalis dari berbagai negara dikepung oleh kapal militer bersenjata lengkap. Para aktivis diborgol, para relawan ditahan, dan para jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan diperlakukan layaknya penjahat perang. Di antara mereka yang ditangkap, terdapat warga negara Indonesia. Kabar itu langsung mengejutkan publik Indonesia. Wartawan Republika Bambang Noroyono diketahui berada di atas kapal Boralais ketika pasukan Israel melakukan pencegatan. Bersamanya terdapat sejumlah relawan internasional dan jurnalis lain yang ikut dalam misi solidaritas kemanusiaan menuju Gaza. Peristiwa ini bukan sekadar insiden laut biasa. Banyak pihak menilai ini adalah simbol dari benturan yang lebih besar antara kekuatan militer melawan misi kemanusiaan, antara blokade melawan solidaritas internasional, dan antara kebebasan pers melawan kekuatan negara bersenjata. Bagi Indonesia, insiden ini terasa jauh lebih personal karena yang ditahan bukan hanya aktivis asing, melainkan warga negaranya sendiri. Di antara 9 warga Indonesia yang diamankan Israel, terdapat 3 jurnalis nasional yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Mereka adalah Bambang Noroyono dan Tudi Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo. Kehadiran mereka di atas kapal bukan untuk berperang, melainkan untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di tengah krisis kemanusiaan Gaza. Karena itulah reaksi keras langsung bermunculan dari berbagai pihak di Indonesia. Pemimpin redaksi Republika, Andi Muhyiddin, mengecam tindakan Israel yang mencegat armada tersebut di perairan internasional. Ia menegaskan bahwa para relawan Indonesia berangkat membawa misi kemanusiaan, bukan misi politik atau militer. Bantuan logistik yang mereka bawa diperuntukkan bagi warga sipil Gaza yang selama berbulan-bulan mengalami kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kecaman serupa datang dari Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Pusat. Ketua PWI Ahmad Munir menyatakan bahwa keselamatan jurnalis harus dihormati dalam kondisi apapun, termasuk di wilayah konflik. Menurutnya, penahanan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kasus ini telah berkembang menjadi isu yang lebih luas daripada sekadar penahanan relawan. Ini menyangkut kebebasan pers internasional dan hak para jurnalis untuk melaporkan situasi kemanusiaan tanpa intimidasi. Total terdapat sekitar 430 aktivis dari berbagai negara di atas armada flotilla tersebut. Setelah pencegatan dilakukan, seluruh penumpang dipindahkan ke kapal Israel dan dibawa menuju wilayah Israel untuk ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Banyak pihak internasional menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembajakan terhadap kapal sipil di perairan internasional, sebab kapal-kapal itu tidak membawa senjata maupun perlengkapan militer. Yang ada hanyalah bantuan kemanusiaan dan relawan sipil. Namun Israel tetap bersikeras bahwa operasi tersebut dilakukan demi alasan keamanan dan untuk mencegah armada memasuki wilayah blokade Gaza. Situasi semakin memanas setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 4 individu yang terkait dengan Global Sumut Flotilla. Washington menuding beberapa pihak dalam armada tersebut memiliki keterkaitan dengan kelompok yang dianggap pro-teroris. Tuduhan itu langsung dibantah oleh penyelenggara flotilla
yang menegaskan bahwa misi mereka murni bersifat kemanusiaan. Di tengah meningkatnya ketegangan internasional, Indonesia bergerak cepat. Pemerintah Indonesia langsung mengaktifkan berbagai jalur diplomatik untuk memastikan keselamatan warganya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mowengkang, menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan semua saluran diplomatik yang tersedia untuk melindungi dan mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia yang ditahan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara Timur Tengah segera dikerahkan untuk melakukan koordinasi intensif. Pemerintah memobilisasi KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman secara bersamaan demi mempercepat akses diplomatik dan informasi mengenai kondisi para tahanan. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa Indonesia juga melakukan koordinasi dengan negara-negara lain yang warganya ikut berada dalam armada flotila tersebut. Jalur komunikasi dengan negara-negara yang memiliki akses diplomatik ke Israel dibuka untuk mencari jalan pembebasan para relawan dan jurnalis yang ditahan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menjalin komunikasi dengan tim hukum Global Sumut Flotilla serta berbagai organisasi internasional yang dapat membantu proses advokasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut angkat suara. Organisasi tersebut mendesak pemerintah mengambil langkah diplomatik yang lebih konkret dan tegas untuk membebaskan warga Indonesia yang masih ditahan. Gelombang solidaritas pun bermunculan di media sosial. Nama para jurnalis Indonesia yang ditahan mulai ramai dibicarakan. Banyak masyarakat menilai bahwa apa yang terjadi bukan hanya persoalan konflik Timur Tengah, tetapi juga menyangkut harga diri Indonesia sebagai negara besar yang memiliki komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan bangsa-bangsa. Indonesia selama ini memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal mendukung Palestina. Sejak era Presiden Soekarno hingga sekarang, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian penting dari politik luar negeri Indonesia. Karena itu, ketika warga Indonesia ikut ditahan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, publik melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Menariknya, pada hari yang sama, ketika armada flotila dicegat Israel, Indonesia juga mengirimkan sinyal lain yang tidak kalah besar kepada dunia. Pada 18 Mei 2026, di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara penerimaan alutsista terbaru milik Tentara Nasional Indonesia. Acara itu bukan seremoni biasa. 6 jet tempur Dassault Rafale, generasi 4,5 buatan Prancis, resmi bergabung dengan TNI Angkatan Udara. Bersama jet-jet tersebut hadir pula rudal Beyond Visual Range Meteor yang memiliki jangkauan hingga 200 km, bom pintar AASM Hammer dengan kemampuan serangan presisi jarak jauh, 4 pesawat Falcon 8X untuk mobilitas dan pengawasan strategis, serta 2 radar Ground Control Intercept GM403 buatan Thales yang mampu memantau ruang udara Indonesia secara real time.